Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, usikum wa nafsiya bi taqwallahi faqad faza man ittaqa. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, para jamaah rahimakumullah. Jadi manusia ini adalah makhluk yang memang digadang-gadang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya mengelola kehidupan dunia itu dengan sebaik-baiknya. Tidak bisa dunia itu diserahkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Misalkan malaikat atau jin, itu tidak. Maka ketika Allah mau menciptakan manusia, inni ja'ilun fil ardi khalifah, ada yang tidak setuju. Kemudian dijawab, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah Allah akan menciptakan nanti makhluk yang membuat pertumpahan darah dan membuat kerusuhan di muka bumi? Kemudian jawabannya Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Kalau diterjemahkan letterlek bahwa aku lebih tahu dari apa yang tidak kamu ketahui. Kalau pakai bahasa yang lain, malaikat tugasnya manusia itu banyak, ya, ngurusi ini, ngurusi itu, macam-macam. Kalau kesalehan kayak kamu saja nggak bisa, karena klaimnya masyarakat, klaimnya malaikat itu adalah wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Dan kami kelompok malaikat ini sudah mensucikan Allah dan sudah bertasbih kepada Allah. Klaimnya malaikat ini sudah bagus, malaikat sudah baik, sudah makhluknya paling baik, kok mau menciptakan manusia. Kemudian jawabannya Allah tadi adalah inni a'lamu ma la ta'lamun. Dengan bahasa yang agak beda, bahwa kesalehan kayak kamu saja tidak bisa menjamin bisa mengelola kehidupan dunia. Apa hubungannya dengan tauhid? Hubungannya dengan tauhid, manusia tanpa bersalah itu sudah paling mulia di antara makhluk-makhluk yang lain. Jadi manusia saja itu sudah amat dimuliakan sama Allah. Apalagi di dalam manusia itu bersahadat asyhadu an la ilaha illallah, itu derajatnya diangkat lebih tinggi di antara rata-rata manusia pada umumnya. Makanya kalau manusia sudah bertauhid, tidak boleh merendahkan dirinya kepada benda, barang, dan makhluk-makhluk Allah yang lain. Itu maksud saya. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan walaqad karramna bani Adam. Lah kalau bani Adam itu bukan orang Islam saja, ya. Kami muliakan anak cucu Adam itu, ya. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, kami angkut mereka di darat, di laut. Wa razaqnahum minat thayyibat, kami beri rezeki yang baik-baik. Yang terakhir, wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila, dan kami muliakan manusia itu di atas seluruh makhlukku yang lain. Luar biasa manusia ini, Pak. Nah, ketika orang itu mensyirirkan Allah dengan benda dan barang atau dengan makhluk yang lain, itu maknanya manusia itu merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan benda dan barang yang disyirirkan itu tadi. Inti pelajarannya di situ.
Jadi kalau kita ini sebagai manusia lebih-lebih yang beriman itu syirik kepada Allah, naudzubillah min dzalik, maka manusia itu merendahkan dirinya sendiri dan lebih memuliakan benda dan barang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita semuanya, Pak ya. Nanti kita ketemu ada orang judulnya adalah asyirku fil mahabbah. Syirik dalam bercinta. Itu bukan bahasanya ABG, tapi itu bahasa kitab. Apa maksudnya? Tidak bisa dipungkiri bahwa manusia itu punya kesukaan terhadap harta benda. Wes, ya. Itu pasti siapapun orangnya begitu. Tapi ketika dia mencintai dunia, mencintai jabatan, mencintai hal-hal yang bersifat duniawi tadi, ya, melebihi cintanya kepada Allah dan Rasulullah, ukurannya bagaimana standarnya? Nabrak hukumnya Allah itu tadi. Ada uang 2 miliar, misalkan begitu ya, diberikan kepada seseorang. Seseorang ini status sosialnya tinggi, strata pendidikannya S1, S2, S3. Duit 2 miliar digeser kepada orang itu dengan harapan, Pak tolong, atau Bu tolong, saya dibantu ngomong begini sampean itu. Ngomong begini itu tidak selaras dengan disiplin ilmunya itu tadi, sampai standarnya S3, tidak selaras dengan akal sehatnya, tidak selaras dengan imannya, tapi karena dia sudah digeseri duit 2 miliar tadi, maka dia ngomong menurut pesanan itu tadi. Padahal menabrak disiplin ilmunya, nabrak imannya, nabrak akal sehatnya yang diomongkan itu tadi. Jika itu terjadi, maka manusia itu merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, lebih memuliakan duit berapa tadi Pak? 2 miliar. Padahal itu cuma kertas toh. Dicetak, diperori, lalu ada seri-serinya begini. Nah begitu. Jadi orang yang bersyahadat, kalau dia betul-betul merealisasikan syahadatnya dengan sebenar-benarnya, itu luar biasa. Dalam kitab ini ada diterangkan bab yang 3, itu judulnya man haqqaqa tauhid dakhalal jannata bi ghairi hisabin wala adzabin. Orang yang mengamalkan tauhid semurni-murninya itu dapat garansi luar biasa, jaminan dari Allah. Apa? Masuk surga. Bukan hanya masuk surga, bi ghairi hisabin wala adzabin, tanpa disiksa dan tanpa diazab. Nah, begitu. Jadi naudzubillah, kalau orang syirik itu ihanatun li karamatil insan, merendahkan harkat dan martabatnya manusia, lebih memuliakan benda dan barang yang disyirikkan. Nah, supaya tidak terkesan bertele-tele, saya langsung difokusnya pada malam hari ini yang kita bahas. Ada istilah-istilah yang sudah menjadi milik kita, Bu. Istighfar, istisqa, istikharah. Ini di sini ditulis isti'adzah. Nah, ini yang saya mau terangkan. Nanti berikutnya ada istighatsah, minta pertolongan sama Allah. Nah, kalau di dalam masyarakat kita, istighfar orang sudah mengerti, memohon sama Allah. Begitu dia menyebut istighfar, berarti dosa yang dimohonkan kepada Allah agar diampuni. Begitu dia ngomong istisqa, maka orang itu minta kepada Allah agar Allah berkenan menurunkan hujan dengan cara-cara yang disunahkan oleh Nabi. Bagaimana caranya? Ya, jangan dibalik, ya. Kemudian apa? Supaya menolak hujan, tidak begitu maksudnya ya. Itu beda lagi kalau begitu, ya. Nah, kemudian istikharah, mohon kepada Allah agar Allah apa? Memilihkan terhadap kebingungannya orang itu bidang apa saja. Ya, begitu. Nah, sekarang isti'adzah, minta perlindungan. Saya tanya kepada kita semuanya yang hadir. Ini kunci, Pak. Pengertian ini kunci. Kalau ini kunci, nanti jenengan bisa merelevansikan istilah itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa mengeterapkan dengan tepat dan benar. Kalau kita bisa memahami itu. Apa bedanya istilah yang 5, istighfar, istisqa, istikharah, isti'adzah, istighatsah dengan doa?
Jawabannya gampang. Kalau doa itu lebih umum daripada yang ini tadi. Kan begitu. Begitu orang menyebut istighfar, yang dimohonkan kepada Allah apanya? Dosa. Bukan mohon kepada putranya supaya nanti dimudahkan sama Allah urusannya, ya. Sebaliknya, seterusnya. Begitu orang itu menyebut istisqa, berarti yang dimohon apa yang disebut? Hujan. Jadi nggak minta lain-lain. Kalau doa yang menyangkut yang hidup, yang sudah wafat, yang keluarga kita, yang masa yang akan datang dan sebagainya, menyangkut ekonomi, menyangkut sosial, menyangkut sehat, menyangkut macam-macam. Begitu doa. Tapi kalau istisqa khusus hujan. Istikharah apa? Khusus pilihan. Isti'adzah perlindungan. Nah, itu semuanya berarti ada momen tertentu. Beda sama doa tadi. Nah, sekarang isti'adzah itu kalau yang 5 tadi adalah alamatnya kepada Allah dalam sudut pandangan akidah atau tauhid. Ini ada orang beristi'adzah, minta perlindungan tidak kepada Allah tapi kepada jin. Nah, ini berarti yang terjadi, kalau itu terjadi di masyarakat, orang ini merendahkan harkat dan martabatnya sendiri, lebih memuliakan siapa? Jin. Dengan bahasa rotok guyon berarti jin itu tambah gede. Nah, itu. Iya, orang sudah melafalkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung diri kepada Allah. Surat Al-Falaq sudah kita baca, a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas kita baca, a'udzu birabbin nas. Kita disuruh mengatakan begitu, aku berlindung diri kepada Allah. Rabbnya manusia, Tuhannya manusia, Rabbnya yang menguasai waktu-waktu fajar, subuh itu dan seterusnya. Maka jangan beristi'adzah kepada jin. Dengan bahasa yang sederhana, jangan minta perlindungan kepada jin. Mohon maaf, ada yang bawa Quran dan terjemahnya? Di HP biasanya ada. Minta tolong jenengan bisa buka surat jin ayat yang ke-6. Surat jin ayat 6. Itulah kita itu diarahkan menurut tauhid supaya manusia itu tidak beristi'adzah kepada jin itu tadi. Padahal kedudukannya manusia dan jin itu sama-sama disuruh menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun ay liyuwahhiduni. Supaya manusia itu mengisahkan aku, mentauhidkan aku. Surat apa tadi, Pak? Ayat 6. Ada yang berkenan membaca terjemahnya? Kalau enggak, saya sendiri, monggo. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin. Minta perlindungan itu adalah ya'uduna wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni. Manusia minta perlindungan kepada jin. Lanjut, Pak. Tetapi mereka jin menjadikan mereka manusia bertambah sesat. Ya. Jadi faktor itulah kemudian manusia tambah sesat. Di awal tadi saya katakan istighfar kepada Allah, istisqa kepada Allah, istikharah kepada Allah. Mestinya isti'adzah ke siapa? Terhadap hal-hal yang secara zahir makhluknya Allah tidak bisa memberi perlindungan. Jangan dipleset LPSK loh Bapak ya. Nggak ada hubungannya ini, ya, itu kepada jin. Nah, sekarang saya tanya, bentuknya bagaimana, Pak? Manusia minta perlindungan kepada jin itu. Padahal dari di awal disebutkan lebih mulia manusia daripada jin. Ya, bentuknya ada nggak di masyarakat kira-kira model-model kayak begitu, mirip-mirip begitu kira-kira? Kalau jenengan mengikuti di kitab ini menulis wa kanatil arab fil jahiliyah
adalah tradisinya orang Arab jahiliyah, idza nazalu fi wadin, ketika turun di jurang-jurang yang nggak biasa dilewati, yang serem-serem itu Pak ya, suaranya dikeraskan. A'udzu bi sayyidi hadzal wadi min sufaha'i qaumihi. Aku tolong dilindungi, jangan mengganggu saya, rumahmu nggak di sini gitu. Ini ditulis di kitab ini untuk menjelaskan surat Jin ayat 6 itu tadi. Inilah bentuk orang beristi'adzah atau minta perlindungan kepada siapa tadi? Jin. Saya tanya, 2022 kira-kira masih ada nggak yang begitu? Banyak apa sedikit? Itu cuma saya mau tanya gini, nggak enak. Itu orang di luar masjid apa di dalam masjid ini? Jangan-jangan luar dalam. Iya Pak, bentuknya bisa bermacam-macam. Ini kan salah satu saja. Mohon maaf diberi sesaji. Mohon maaf didatangkan orang yang dianggap bisa menangkap lalu dipindahkan. Itu di tauhid tidak. Namanya orang itu menyerahkan dirinya kepada jin. Dalilnya pakai surat Jin ayat 6 itu tadi. Nah, inilah yang ditentang oleh tauhid. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada zat yang disembah diibadahi kecuali Allah, dan isti'adzah itu bagian daripada ibadah, istighfar itu juga begitu, maka alamatnya kepada Allah, tidak boleh kepada selain dari Allah. Coba saya tulis sebagai perbandingan. Ini isti'adzah Pak ya. Nanti di bahasan berikutnya lagi ada istighatsah, minta pertolongan. Tapi di kitab ini dikupas, kesalahannya manusia beristighatsah adalah kepada Nabi yang dimintai tolong. Sedangkan Rasulullah sudah apa? Wafat. Tolonglah kami wahai Rasulullah itu. Mohon maaf kalau ada yang berbeda pendapat, tapi saya menerangkan isinya kitab, dalilnya juga ada. Nanti ada keterangan lagi agak mirip dengan itu. Apa? Istisqa. Nah, jenengan sudah paham, istisqa itu minta apa itu? Hujan. Tapi bil anwa, bintang. Jadi kalau ini isti'adzah bil jin, kepada jin, nanti ada istighatsah bi Rasulillah, minta pertolongan sama Rasulullah. Berbeda pandangannya tauhid dengan sebagian implementasinya di masyarakat itu, ya. Nanti ada al-istisqa bil anwa. Orang minta turun hujan itu kepada bintang, bukan kepada Allah. Nah, saya balik tadi ya, dalam bentuk yang bermacam-macam itu. Makanya, nah ini rotok masa kini ya. Kalau ini kan teksnya kitab. Cendekiawan Indonesia, Profesor Doktor, sudah meninggal orangnya. Saya boleh sebut namanya Pak? Orang boleh sependapat, boleh tidak. Namanya Profesor Doktor Nurholis Majid. Ya, dulu produktif sekali dia menulis kitab itu, buku itu ya. Beliau menulis salah satu bukunya Islam Doktrin dan Peradaban. Beliau mengatakan begini, Islam itu adalah agama yang sangat ngirit dan sangat efisien. Untuk menyembah kepada Allah tidak diperlukan, mohon maaf, banyak sesaji. Ya, diperlukan langsung saja orang beribadah menurut yang disunahkan oleh Nabi. Tidak perlu dia pakai sesaji. Kalau toh orang itu beribadah kepada Allah kaitannya dengan harta benda, sebenarnya harta benda itu berfungsi sosial, bisa dirasakan oleh banyak orang. Idul Adha dirasakan oleh banyak orang, Idul Fitri dirasakan oleh banyak orang. Ya, tidak diperlukan sesaji. Lalu diteruskan, andai kata semua bentuk sesaji itu dihentikan bagi yang muslim, kata dia, itu sudah bisa berapa anggaran yang dikumpulkan dalam skala nasional, misalkan begitu ya, ritual-ritual yang tidak ada hubungannya dengan syariat, kata dia. Orang mengeluarkan anggaran sekian lalu dikumpulkan jadi satu dalam skala nasional, itu sudah berapa miliar, bahkan mungkin berapa triliun itu yang bisa diefisien, ya, bisa diirit, kata dia begitu. Ada dokumentasinya itu, bukunya dia mengatakan begitu. Nah, inilah maka pikiran tauhid ini ketika kita sampaikan kepada masyarakat di era kapan saja,
saya rasa tidak ada alasan untuk tidak diterima. Tinggal orang itu dapat hidayah Allah atau tidak, gitu aja. Nah, begitu. Yes. Sebelum dilanjut, ada yang bisa memotong Pak? Tanya Pak. Kalau enggak saya lanjut ya. Biasanya kalau ditanya itu ada yang lupa itu ingat lagi itu. Nah sekarang saya lanjutkan, karena manusia sama jin itu adalah sama-sama dimintai pertanggungan jawab di akhirat. Besok itu di dalam Al-Quran diterangkan. Nah ini buka lagi Pak, nyuwun tolong bisa dibuka surat Al-An'am 128. Manusia ini ditemukan antara manusia sama jin. Karena sekarang di dunia itu sama-sama disuruh menyembah siapa? Allah. Dalilnya jenengan sudah hafal. Kalau saya baca tidak sampai separuh aja kita bisa meneruskan. Coba ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa, baik jin dan manusia untuk menyembah siapa tadi? Berarti tidak boleh manusia menyembah jin atau jin menyembah manusia kan? Nah besok di akhirat itu ditemukan kedua-duanya. Pakai bahasa yang rada keren, itu dikonfrontir ya, supaya nggak selegende, tidak keterangannya itu hoak, maka kedua-duanya ditemukan. Jangan pikirannya yang lagi rame Pak ya, ini urusan jin sama manusia. Apa kata surat Al-An'am 128? Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Nanti di ayat yang lain di luar Al-An'am 128 itu awalnya ayat ini sama. Yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Kalau Al-An'am 128 ini antara manusia sama jin, nanti di surat yang berbeda, ayat yang berbeda, 3 serangkai. Siapa? Manusia, jin, dan malaikat. Nah sekarang manusia sama jin dulu. Monggo Pak, saya minta tolong dibaca terjemahnya. Dan ingatlah pada hari ketika Dia mengumpulkan mereka semua. Wa yauma yakhsyuruhum jami'a. Ingat ketika Allah mengumpulkan mereka semuanya. Ini berita besok di akhirat. Tapi pedoman kita di sini, karena kita ini sekarang pedomannya Al-Quran, maka itu kita pakai pedoman kita sekarang ini. Lanjut Pak, monggo. Dan Allah berfirman, wahai golongan jin. Ya ma'syarul jin. Yang ditanya siapa Pak? Manusia apa jin? Apa pertanyaannya? Kamu telah banyak menyesatkan manusia. Qad istakthartu minal insi. Wahai golongan jin, apakah benar dulu di dunia kamu banyak menyesatkan manusia? Isi ada itu tadi Pak. Dan itulah pedoman kita sekarang ini. Kita tidak boleh lagi, Ustaz itu kan masih besok. Iya, tapi kita harus jangan seperti itu besok. Ya. Ya masyarul jin qad istakthartu minal ins. Wahai golongan jin, betul enggak kamu di dunia dulu banyak menyesatkan manusia? Jawabannya, yang jawab bukan jin manusianya, ngaku sendiri. Apa pengakuannya Pak? Dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, Wa qala awliya'uhu minal insi, dan kawan-kawan mereka dari golongan manusia berkata, mengaku. Apa pengakuannya dan apa katanya mereka? Monggo. Ya Tuhan, kami telah saling mendapatkan kesenangan. Saya tanya. Ya Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, ya Tuhan kami disesatkan oleh jin tapi saling mendapatkan apa tadi Pak? Saya ulangi, ini yang penting, saling mendapatkan kesenangan. Berarti ada kesenangan yang diperoleh dari manusia, oleh manusia dari jin, betul Pak? Halo? Dibalik, ada kesenangan yang diperoleh jin dari manusia. Itu jelas, itu uraiannya begitu. Manusia sendiri mengaku Rabbana stamta'a ba'duna bi ba'din. Ya Rabb kami, sesungguhnya kami disesatkan oleh jin tadi, saling mendapatkan kesenangan. Dalam bahasa kitab disebutkan ada istimta'ul insi bil jinni, ada
istimta'ul jinni bil insi. Ada kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin, dan juga ada yang diperoleh kenikmatan jin dari manusia. Namanya saling, ya, saling menguntungkan, saling mendapatkan kenikmatan. Nah, sekarang kalau sampai di situ diurai, apa kenikmatannya manusia yang disesatkan jin di dunia kok dinikmati? Pertama, manusia itu merasa aman karena jinnya tadi sudah dipermisi, jinnya tadi sudah diberi sesaji, jinnya tadi sudah diboyong, dibawa kemana dan seterusnya. Sedangkan makhluknya Allah yang namanya jin itu kelihatan apa tidak, Pak? Tidak. Dalam bahasa Arab yang namanya jin sama nun itu tidak kelihatan. Jinnun, jin, jannah, surga tidak kelihatan. Janin di dalam rahim tidak kelihatan. Junnah yang sudah ditabiri juga tidak kelihatan. Itu. Jadi kesenangannya manusia, dia merasa aman, dia merasa sudah tidak ada gangguan karena sudah dilepaskan dari situ. Sudah di macam-macam tadi dengan berbagai macam model isti'adzah. Ya. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya potong ya. Setengah menit atau 1 menit. Di sepanjang itu dulu ada asrama yang kosong kira-kira 7 tahun, habis itu direnovasi, kemudian ditempati mahasiswa. Menurut ceritanya mahasiswa ada banyak jin. Tidak tahu bentuknya bagaimana, cuma dia tidak nyaman di situ. Yang dirasakannya bagaimana itu ya. Tiba-tiba ada inisiatif dari security-nya mau didatangkan, mohon maaf saya sebut dukun. Ya, saya juga ngajar di situ karena itu asrama akademi kebidanan zaman dulu. Saya diberitahu istri saya, terus saya bilang, loh jangan, nanti nggak ada guna. Dengan berjalannya waktu, saya datang ke tempat itu sampai 4 kali, lalu kemudian tidak ada gangguan sama sekali sampai asrama itu dibongkar karena kena jalan tol Surabaya Mojokerto. Ini saya ceritakan panjenengan dengan harapan nanti kalau di rumahnya panjenengan ada begitu, jangan memanggil saya, gitu maksudnya. Atasi sendiri. Ini jelas manusia memperoleh kenikmatan. Coba, tauhid itu mengajarkan manusia supaya mandiri beribadah kepada Allah. Tidak dengan cara-cara yang dilarang seperti begitu, ya. Tidak efisien kata profesor tadi itu. Ya. Kemudian kenikmatannya jin apa yang diperoleh dari manusia? Karena tadi saya sebutkan ada istimta'ul insi bil jinni, ada istimta'ul jinni bil insi. Kenikmatan yang diperoleh oleh manusia dari jin dan ada kenikmatan diperoleh dari jin dari manusia tadi, oleh jin dari manusia. Apa jinnya? Khudu'uhu wa ta'atuhu. Tunduknya manusia kepada jin itu sebuah kenikmatan tersendiri. Makanya di awal tadi saya sebutkan pakai bahasa Jawa, berarti jin ini tambah gede. Padahal lebih mulia siapa tadi, Pak? Manusia. Kata surat Al-Isra, walaqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat. Kami beri rezeki yang baik-baik. Terakhir, faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Kami muliakan manusia, kami tinggikan derajatnya di atas makhluk yang lain. Jadi kalau ada manusia yang beristiadah kepada jin, itu menambah jin ini merasa senang, khudu'uhu wa ta'atuhu, tunduknya dan taatnya manusia kepada jin. Selanjutnya Pak, terjemahnya, monggo. Dan sekarang waktu yang telah engkau tentukan buat kami telah datang. Iya, mati maksudnya. Wa balagna ajalan ladzi ajalta lana. Sampailah batas waktu yang engkau tentukan, mati. Ketika orang itu beristiadah kepada jin, naudzubillah min dzalik, keyakinan itu dibawa sampai mati, itu jadi ayatnya. Kalau saya pakai bahasa vonis, vonis itu bahasanya hakim ya Pak. Keputusan aja. Apa keputusannya Allah Pak? Monggo. Allah berfirman, nerakalah tempat kamu selama-lamanya. Terus? Kecuali jika Allah menghendaki lain. Sungguh itu
Itu nerakalah tempatmu selama-lamanya kecuali kalau Allah menghendaki lain. Itu karangannya ulama apa dawuhnya Allah? Dawuhnya Allah. Berarti Allah mengancam nggak terhadap orang yang bersyirik kepada Allah? Semau-maunya Allah, terserah. Wong hamba-hambanya Allah sendiri. Kita mau diangkat derajatnya, kita mau dijatuhkan, kita mau dimatikan, ya terserah Allah. Nah, orang itu mati dengan membawa dosa kesyirikan, kemudian orang itu dijeblosno di neraka tadi. An-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Neraka tempatmu. Ya itu urusannya Allah, terserah. Pak Ustadz, Pak Kiai tidak boleh meneraka-nerakakan orang, tapi membaca menurut makna yang sebenarnya, menurut tafsir yang benar, iya. Kalau mau mengikuti itu. Nah, saya menyimpang sedikit. Makanya Pak, dalam kitab Salasatul Usul itu ada begini, Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Allah itu yang menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita, dan Allah itu tidak meninggalkan kita begitu saja. Saya ulangi, ini serius. Allahu khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan. Bal arsala ilaina rasulan faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asahu dakhalan nar. Ya, Allah itu menciptakan kita dan memberi rezeki kepada kita dan tidak meninggalkan begitu saja kepada kita semuanya. Jadi manusia itu ditaruh di dunia lalu diberi berbagai fasilitas di dunia itu supaya manusia bisa hidup dengan nyaman. Contoh, manusia ini butuh air enggak Pak di dunia? Halo? Halo, ya. Apakah manusia sekali tempo butuh air hangat, air panas, dan air dingin? Jawabannya? Ya, maka di dalam air ini dibuat hukum sama Allah. Dipanasi menjadi panas, dipanasi sedikit hanya hangat. Kalau panasnya maksimal 100 derajat berarti mendidih, ditaruh di bawah 0 derajat berarti apa? Beku. Untuk fasilitasnya manusia tadi. Nah, begitu, terserah Allah. Maka kita ini tidak dibiarkan. Lebih daripada itu, di samping fasilitas duniawi, bal arsala ilaina rasulan, Allah mengutus rasul. Lalu rasul membawa kitab, diterangkan kepada umat manusia. Ada nabi, ada rasul saja, manusia masih kehidupannya antar manusia itu ruwet, ya. Apalagi tidak ada siapa? Nah, gitu loh Pak. Jadi kita ini nggak dibiarkan saja sama Allah, diatur supaya kehidupannya itu baik. Nah begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita dijeblosno kayak begitu itu di an-naru mathwaakum khalidina fiha illa ma syaa Allah. Ya kalau begitu neraka tempatmu. Ini bukan meneraka-nerakakan orang, pikirannya Pak Ustadz, Pak Kiai, enggak. Ini Quran, ada argumentasinya. Tadi saya matur, ini manusia, ini jin. Masih ada waktu Pak? Masih. Sedikit atau banyak? Berapa? 4 menit. Ya. Kalau tidak ada, wabillahi taufik wa hidayah. Kita lanjut Pak ya. Minta tolong dicocokkan ayat itu tadi dengan surat Saba. Surat 34 kalau tidak salah ya. Ayatnya 40 dan 41. Ya, ayatnya di atas sendiri itu ya. Surat 34 ayat 40 dan 41. Itu di awal ayat itu sama dengan Al-An'am tadi. Wa yauma yakshuruhum jami'a, ini juga sama. Wa yauma yakshuruhum jami'a. Sudah ketemu, Pak? Monggo. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka semua. Persis terjemahannya sama, ayatnya beda. Suratnya beda, tapi di awal ayat itu sama. Tapi siapa kali ini yang dikumpulkan? Kalau kalau tadi itu 2, nah itu manusia sama jin. Sekarang tambah 1 malaikat. Nah begitu. Lanjut Pak. Kemudian dia berfirman kepada para malaikat. Tsumma yaqulu lil malaikati, kemudian Allah tanya malaikat. Yang tadi yang ditanya siapa Pak? Jin. Yang kali ini ditanya siapa? Apa pertanyaannya? Apakah kepadamu mereka ini dahulu menyembah? Nah, wahai malaikat, ahaulai iyyakum kanu ya'budun.
Ini rasanya dalam tradisi masyarakat kita ada mirip kayak begitu. Sebenarnya maunya yang memberi pelajaran kepada manusia, tapi yang ditanya itu malaikat. Jadi ada manusia, ada jin, ada malaikat. Yang ditanya malaikat, aha ulai iyyakum kanu ya'budun. Wahai malaikat, inikah manusia yang dulu di dunia itu menyembah kamu, gitu loh. Padahal maksudnya tidak begitu. Bukan, Allah sudah tahu, tapi yang ditanya malaikat. Jawabannya malaikat apa? Para malaikat itu menjawab, Maha suci engkau. Qalu subhanaka, maha suci engkau Allah. Terus? Engkaulah pelindung kami. Anta waliyuna, engkaulah pelindung kami. Bukan mereka. Min dunihim, bukan mereka. Perhatikan berikutnya, kata malaikat apa? Bahkan mereka telah menyembah jin. Ya, apa boleh manusia menyembah jin? Tidak boleh. Dalam bentuk apa manusia disebut menyembah jin itu tadi? Ya itu tadi, isti'adzah kepada jin, minta perlindungan kepada jin. Nanti juga ada keterangan berikutnya di bab yang berbeda. Apa boleh menyembah Nabi Muhammad? Sekarang zahirnya sudah wafat, lalu 2022 minta pertolongan sama Rasulullah, boleh nggak? Apa bisa dikategorikan bahwa itu menyembah Nabi Muhammad? Ketika Rasulullah wafat, walaupun itu belum babnya, Abu Bakar langsung menetralisir para sahabat, Pak, diberi penjelasan. Ayyuhan nas qad araftum qad alimtum bi anna Muhammad qad mata. Anda semuanya tahu bahwa Nabi Muhammad telah wafat. Man kana ya'budu Muhammad. Coba. Kata Abu Bakar, itu sahih itu pidatonya Abu Bakar itu. Man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mata. Siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah wafat. Wa man kana ya'budu Allaha fa inna Allaha hayyun la yamut. Sesungguhnya Allah itu hidup selamanya, tidak akan wafat. Jadi kalau bab ini itu manusia itu adalah menyembah jin, nanti berikutnya ada indikasi manusia menyembah siapa? Manusia. Dalam hal ini siapa yang isu kepada Nabi Muhammad? Coba saya cek belum babnya, Pak. Jadi kan pernah mendengar begini? Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Terusnya, qad khilati adrikni ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Qad khilati adrikni ya Rasulullah. Semoga salawat dan salam dilimpahkan Allah kepada engkau wahai Rasulullah. Sungguh usaha saya ini sudah mentok, tolonglah saya wahai Rasulullah. Boleh, Pak? Saya tanya, boleh apa enggak? Nyatanya ada. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.